Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua sehat jasmani dan rohani. Sholawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Bunyamin. Saya dari kelas akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan dasar akuntansi keuangan menengah tentang aktiva tetap. Aktiva tetap itu ada dua, aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tak berwujud. Di sini saya menjelaskan tentang aktiva tetap berwujud. Dalam akuntansi, aktiva tetap berwujud meliputi aktiva-aktiva yang memiliki bentuk fisik dan digunakan dalam operasi normal perusahaan, serta mempunyai kegunaan dalam operasi normal perusahaan, serta mempunyai kegunaan dan relatif permanen. Karakteristik aktiva tetap itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, memiliki bentuk fisik. Yang kedua, digunakan secara aktif dalam kegiatan normal perusahaan. Yang ketiga, dimiliki tidak sebagai investasi atau penanaman modal dan tidak diperdagangkan. Yang keempat, memiliki jangka waktu kegunaan atau umur relatif permanen, lebih dari 1 periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Yang kelima, itu memberikan manfaat di masa yang akan mendatang. Yang contoh aktiva tetap yaitu berupa tanah, bangunan, mesin, dan alat-alat pabrik. Mebel dan alat-alat kantor, yaitu kendaraan dan alat-alat transportasi. Aktiva tetap berwujud dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, aktiva tetap yang umur atau masa kegunaannya tidak terbatas. Yang kedua, aktiva tetap yang umur atau masa kegunaannya terbatas dan dapat diganti dengan aktiva sejenis apabila masa kegunaannya telah berakhir. Yang ketiga, aktiva tetap yang umur atau kegunaannya terbatas dan tidak dapat diganti dengan aktiva sejenis apabila masa kegunaannya telah habis. Akuntansi atas aktiva tetap secara umum dibagi atas 3, yaitu 1. Akuntansi saat perolehan, yang kedua akuntansi saat penggunaan, yang ketiga akuntansi saat pelepasan. Penentuan harga perolehan aktiva tetap. Aktiva tetap harus dicatat sebesar harga perolehannya. Harga perolehan meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva dan pengeluaran lain agar aktiva siap digunakan. Harga perolehan diukur dengan kas yang dibayarkan pada suatu transaksi secara tunai. Jika harga perolehan suatu ditetapkan, maka harga perolehan tersebut akan menjadi dasar untuk akuntansi selama masa pemakaian yang bersangkutan. Akuntansi tidak mengakui harga pasar atau harga pengganti. Penerapan prinsip harga perolehan untuk aktiva tetap. Yang pertama, harga perolehan tanah meliputi harga beli tunai tanah, biaya balik nama, komisi perantara, pajak atau pungutan lain yang harus dibayar pembeli. Perbaikan tanah. Harga perolehan perbaikan tanah meliputi semua pengeluaran yang dilakukan sampai perbaikan siap untuk digunakan. Yang ketiga, gedung. Bila gedung dimiliki melalui pembelian, maka harga perolehannya meliputi harga beli, biaya notaris, dan komisi perantara. Bila gedung dibangun sendiri, harga perolehannya meliputi
semua pengeluaran untuk membuat gedung, termasuk izin pendirikan bangunan, instalasi listrik, dan air. Yang keempat, peralatan. Harga perolehannya terdiri dari harga beli tunai, biaya pengangkutan, dan biaya asuransi selama dalam pengangkutan, termasuk juga pengeluaran untuk biaya balik nama kendaraan. Konsep depresiasi aktiva tetap. Depresiasi adalah proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi biaya selama manfaatnya dengan cara yang rasional dan sistematis. Depresiasi adalah proses pengalokasian harga perolehan, bukan proses penilaian aktiva. Latar belakang dilakukannya depresiasi adalah kemampuan suatu aktiva untuk menghasilkan pendapatan dan jasa semakin menurun, baik secara fisik dan fungsinya. Pengakuan atas depresiasi aktiva tetap tidak berakibat adanya pengumpulan kas untuk mengganti aktiva lama dengan aktiva yang baru. Saldo rekening akumulasi depresiasi menggambarkan jumlah depresiasi yang telah dibebankan sebagai biaya, bukan penggambaran dana yang telah dihimpun. Depresiasi periodik didasarkan pada 3 faktor. Yang pertama, harga perolehan, yang kedua, nilai residu, yang ketiga, masa manfaat. Harga perolehan adalah nilai suatu aktiva tetap, yaitu harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tersebut dapat digunakan atau dipakai untuk kegiatan operasional perusahaan. Suatu aktiva tetap tidak akan dicatat atau diakui dalam catatan akuntansi perusahaan jika aktiva tetap tersebut belum atau tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional normal perusahaan. Nilai residu adalah taksiran nilai tunai aktiva pada akhir masa manfaat aktiva tersebut. Masa manfaat adalah jangka waktu pemakaian aktiva yang diharapkan oleh perusahaan. Metode depresiasi. Depresiasi dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan metode-metode berikut. Yang pertama, garis lurus. Yang kedua, saldo menurun. Yang ketiga, jumlah angka-angka tahun. Yang keempat, satuan kegiatan. Di sini saya di sini ada contoh untuk metode garis lurus. Misal, harga pokok truk seharga 250 juta, nilai sisanya itu 25 juta. Umur ekonomisnya yaitu 10 tahun. Rumusnya, harga pokok diambil nilai sisa dibagi umur ekonomis. Berarti 250 juta diambil 25 juta dibagi 10 tahun. Yaitu sama dengan 22,5 juta. Di tahun pertama, harga perolehan itu 250 juta. Biaya penyusutannya yaitu ini, 222,5 juta. Kita tulis 22.500 juta. Maaf. Untuk akumulasi penyusutannya itu tetap sama 25.500. Nilai sisanya itu harga perolehan diambil biaya penyusutan. Nah, jadi ini nilai sisa di tahun pertama. Untuk tahun kedua, biaya penyusutan itu sama, 22.500. Maaf. Untuk akumulasi penyusutan itu
tahun lalu ditambah biaya penyusutan tahun ini. Biar cepat, ini sama sampai akhir. Untuk yang ini juga sama. Untuk ini didapat dari nilai sisa tahun lalu dikurangi biaya penyusutan. Jadi ini dikurangin biaya penyusutan. Kita tarik aja biar cepat. Kita dapat nilai akhirnya. Di tahun 2010 itu 25 juta. Kita sesuaikan sama sini. Ya, itu metode garis lurus. Jadi biaya penyusutan itu dari tanggal beli sampai akhir itu biaya penyusutan sama. Itu 22.500.000 itu hasilnya dari sini dari rumusnya. Yang kedua itu metode saldo menurun ganda. Nah, di sini misalkan harga perolehan truk seharga 250 juta, nilai sisanya itu 25 juta, umur ekonomisnya itu 10 juta, kita samain contoh soalnya dengan rumus. Nah, rumusnya 100% dibagi 10 tahun dikali 2, itu dapat 20%. 20% kita taruh di tarif 200 juta dikali 20% itu sama dengan 50 juta. Nah, kita rumusin aja di sini. Harga perolehan di tahun pertama, harga perolehan dikali 20%, itu hasilnya 50 juta. Nah, ini notnya, biaya penyusutan didapat dari harga perolehan dikali tarif. Kita tarik aja karena ini sama. Dan biaya penyusutan itu dari sini. Akumulasi penyusutan. Itu sama 50 juta. Sama 50 juta. Juta. Untuk nilai sisa itu harga perolehan diambil biaya penyusutan. Nah, jadi sisanya 200. Nih, untuk tahun kedua diperoleh dari nilai sisa tahun lalu dikurangin biaya penyusutan. Di tahun kedua, harga perolehan itu didapat dari nilai sisa. Berarti nilai sisanya itu 200 juta. Kita tarik aja. Kita dapat 200 juta. Nah, biaya penyusutan itu harga perolehan dikali tarif. Kita rumusin, tadi udah dirumusin, kita tinggal tarik aja rumusnya. Kenapa di sini masih kosong? Karena di sininya masih belum ada ya. Akumulasi penyusutan itu didapat dari akumulasi penyusutan tahun lalu ditambah biaya penyusutan. Berarti 500 ditambah 40, 90. Kita tarik juga yang ini. Ini diperoleh dari nilai sisa tahun lalu dikurangin biaya penyusutan. Ini dikurangin biaya penyusutan. Kita tarik.
Nah, di sini karena ini belum sum ya, kita samin. Nah, untuk tahun terakhir itu berbeda ya, berbeda. Untuk nilai ini itu bukan dari harga perolehan dikali tarif. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ambil dari sini itu nggak pas, nilainya nggak pas. Ini akumulasi penyusatannya 223 juta, bukan 200, nggak nyampe ke 250. Jadi ini harus nggak nyampe 225 ya. Ini harus dinilai di sini didapat dari nilai sisa tahun lalu dikurangi nilai sisa pada akhir tahun nih. Saya udah ngitung ini dikurangin 25 juta yaitu 8554. Nah, sini berarti kita manualin sama dengan ini aja di sini. Nah, ini pas ya. Jadi akumulasi penyusutannya 225 juta. Sisanya itu 25 juta. Oke ya. Itu. Untuk metode jumlah angka tahun, nah itu kita sama soalnya. Rumusnya itu N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Itu 10. N sebagai tahun. 10 ditambah 1 dibagi 2 itu hasilnya 55 ya. Nah, di sini perhitungannya di tahun pertama itu 10 tahun kan per 55 dikali 22.500.000. Dari mana 22.500.000? Dari sini 250 juta diambil 25 juta dibagi 10 tahun. Itu kita dapat 22.500.000. Hasilnya ini perhitungan rumus yaitu 10 dibagi 55 dikali 22.500.000. Hasilnya ini ya. Kita tarik. Nah, jumlahnya segini. Misalkan truk dibeli pada tanggal 1 April 2001, April sampai dengan Desember itu 9 bulan. Jadi ini dibelinya di pertengahan tahun. Jadi kita dengan metode seperti ini ya. April sampai dengan Desember 2021 itu 9 bulan. Januari sampai dengan Maret 2022 itu 3 bulan. Jadi tahun ke-1 itu 12 bulan. Nah, 10 per 55 dikali 22 itu hasilnya sekian. Nah, kita bagi nih 9 bulan di tahun 2021, 9 per 12 itu di tahun 2001, 3 per 12 itu di tahun 2002. Kita dapat hasilnya yang ini. Ya, yang ini. Jadi untuk pembelian, jika pembeliannya itu di pertengahan, kita menggunakan metode yang ini. Ya. Itu cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe juga. Terima kasih. Saya akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.